Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 10 Oktober 2025. IHSG hari ini di 8.257. Sorry kemarin saya nggak upload karena ada beberapa yang harus diselesaikan. Jadi hari ini aja uploadnya, dan hari ini pun malam karena dari tadi saya ngotak-atik saja gitu ya. Oke, kita akan bahas beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya sebenarnya pengen bahas Axio. Tadi Axio itu ada public expose, tapi Axio itu posisinya masih di bawah. Nanti ada ya, kalau ada yang penasaran nanti komen aja. Jadi nanti besok mungkin saya coba bahas ya. Nah, ini hari ini yang mungkin terdekat dari teman-teman bahas pertanyaan-pertanyaan saja. Tanya Bang, BSSR di tabel ditulis dividen yield 9,1%. Padahal tahun ini EPS turun. Itu bagaimana cara proyeksi dividen tahun depan? Kita pakai EPS yang turun itu lalu dikali DPR. Karena DPR tahun lalu dari BSSR cuma 19% gitu. Ini dari Bang Dimas Adiyatama ya. Oke, kita lihat di BSSR. Itu hari ini harganya 3.870 ya. Betulkah? Ya, 3870. Nah, dari 3870 ini kalau dilihat di EPS-nya itu dia punya potensi itu 620 sampai 624 untuk tahun ini. Jadi kita lihat EPS-nya itu adalah 620. Nah, dividen payout rasionya itu bukan 12% yang seperti yang dibilang Abang Dimas tadi ya. Bukan 19% ini. BSSR itu historinya 2024 itu 57 ya. Dia bagi dividen 457. EPS-nya 796. Jadi total dari 457 ini adalah 57% dari 796. Nah, sehingga kalau kita masukkan 57%, 57,3 ini, payout rasionya dividen yieldnya ya sekitar 9,2 karena asumsinya masih 57. Dari mana angka 457 ini? Ya dari 3 kali pembagian itu ya. 179 ditambah 154 ditambah 123. Nah, 456 ya, sekitar 457. Ya ini sama ini. Gitu ceritanya. Jadi hitungannya sederhana saja, 620 kali 57 ketemu 355. 355 dibagi harga sekarang 9,2%. Nah, dengan 9,2% tadi itu lumayan loh teman-teman ya, 9,2% kan. 9,2%. Itu kalau disimulasikan dividen investing 25 tahun masa cicil dengan 2 jutaan per bulan, itu di tahun ke-25 ngehit investasinya itu jadi 3 miliar, dividennya itu sekitar 283 juta atau 23 per bulan ya. Ya di sini ya. Targetnya 18 juta per bulan, berarti kecapai. Tuh BSSR. Oke, cukup. Kemudian LPPF ini banyakkan barang impor ya Bang. Ane suka produk dalam negeri. Sama ini. Kita sama-sama suka produk dalam negeri. Tapi kalau masalah yield, dividen, kalau masalah saham, yang penting saham itu masuk di dalam list saya. Sahamnya masuk syariah juga. Kalau dia bawa cuan, kita cicil. Terima kasih videonya. Minta pendapatnya. Apakah kita fokus ke yield atau memperhitungkan free cash flow per share, backup cash, operating cash flow, cash from operatingnya juga ya. Ya sebenarnya kita perhatikan. Tapi sebenarnya semua perusahaan yang sudah rutin bagi dividen biasanya mempertimbangkan seperti ini. Ada masa-masa tertentu yang mungkin kejeblos ya. Kejeblos itu maksudnya dia kehabisan cash misalnya gitu. Tapi kebanyakan perusahaan yang sudah rutin bagi dividen, manajemennya sudah sangat hafal bagaimana cara memanage. Kayak BSSR misalnya ya, 2023, 2024 dia bagi dividen tuh. 23, 24. 25 kalau dia bagi dividen juga itu sangat memungkinkan, dan biasanya bisa aja caranya. Apakah kita memperhatikan? Kalau saya tidak tidak selalu memperhatikan ini. Memang pas waktu review-review di laporan keuangan saya selalu bacakan ya masalah cash flow ini. Tapi prinsipnya itu bukan tolak ukur utama bahwa kita itu bisa
adjustment perusahaan itu bagi dividen atau tidak gitu. Karena namanya cash itu perubahannya cepat sekali. Bahkan bulan lalu nggak ada cash sama sekali misalnya, bulan ini bisa cashnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat bisa gitu ya. Tapi kalau laporan keuangan tahunan itu nggak bisa sekali atau nggak bisa pendek gitu. Kalau cash itu masih bisa pendek. Jadi gitu Bang. Saya baru belajar saham Mas. Mau nanya saham blue chip syariah apa aja ya Mas? Nah ini saya nggak mengkategorikan saham syariah blue chip atau tidaknya, tapi yang saya kategorikan itu saham yang bagi dividennya rutin atau yang sudah terbukti kinerjanya, pembagian dividennya itu konsisten gitu. Itu yang masuk di kategorinya saya punya list. Dan gak terlalu peduli dia blue chip atau tidak, karena di screener saya juga itu sudah ada amount transaksi ya. Average amount ini kayak BSR 1,4 miliar sehari. Ya ini secara likuiditas masih bisa nangkap transaksinya saya gitu. Karena transaksi hariannya juga nggak segede gitu kan. Transaksi harian 1 miliar di satu saham itu sudah super besar portofolionya menurut saya. Jadi itu jawabannya Bu Titik ya, Yuniarti. Sambil nunggu pasar turun, uang kas sebaiknya diapakan Mas? Saya nggak diapa-apain. Kalau misalnya ada, saya pakai buat jual beli biasanya. Kadang kalau ada barang bagus gitu ya, ada peluang berdagang gitu, biasanya saya pakai untuk dagang. Nah supaya tidak pusing biasanya yaitu tadi lemparan dagangannya itu ke barang-barang yang cepat, putarannya cepat, liquid dan gede gitu ya. Kalau tidak dipakai untuk dagang ya nggak saya apa-apain, udah jadi cash aja. Paling nunggu seminggu sudah dapat barang. Nunggu nggak nyampe 2 minggu sudah dapat barang. Nunggu nggak nyampe 3 hari biasanya juga sudah dapat barang. Banyak kok di listnya juga banyak kan. List saya ini di sini kan banyak nih. Ini ada sampai 70-an 80-an saham kan. Jadi tetap aja gampang untuk muternya gampang. Gitu. Nah, kalau dagang biasanya dagangnya yang bisa menyerap agak lumayan gitu ya. Nggak menyerap agak lumayan amountnya. Jadi kita nggak terlalu susah maintainnya. Mobil itu termasuk yang menyerapnya cepat ya. Harga misalnya 100 juta, 200 juta, 300 juta itu nyerapnya cepat. Apalagi kalau dapat barangnya itu yang murah, misalnya kayak lelangan. Itu cepet tuh. Kan lumayan tuh selisih satu mobil misalnya 5 juta gitu kan. Lumayan kan? Tapi yang nggak biasa main seperti itu ya, atau itu menurut saya sih didemin aja ya. Karena ada risikonya juga kayak kalau tidak tahu ilmunya. Terus Mas, untuk PTBA semakin rontok aja, masih amankah ke depannya? PTBA hari ini harganya 2.380 ya, naik 1,7%. Harga wajarnya itu 1.200-an karena potensi EPS-nya dia kan 144. Ini khusus ini sepertinya ya. Coba kita lihat ya. Nah ini 144 itu posisinya kalau annualized dari kuartal 1 kuartal 2. Kemudian kalau trailing 12 month ini 338. Jadi di sini tuh bisa 144, bisa 338. Ya tergantung ya. Kalau 338 itu bisa 10% tuh kalau PL rasionya 75 ya. Tapi kalau 144 itu sekitar 4,5%. Harganya PTBA memang turun nih, bahkan nyentuh support Desember 2023 nih. Kemarin ya di 2290, tapi sekarang sudah naik lagi ya ke angka 2380. Apakah masih cocok untuk kita koleksi sahamnya? Saya sih masih percaya. PTBA itu termasuk perusahaan yang besar dan eksplorasinya aja jalan terus. Kemarin kan sudah saya bahas juga tuh eksplorasinya reportnya PTBA kan. Habis berapa kemarin tuh 20 sekian miliar ya. Orang lain eksplorasi itu paling 2 miliar, 3 miliar gitu. Ada yang gede lagi eksplor paling sekitar 12 miliar gitu. PTBA bisa sampai 21 miliar eksplorasi.
gali-gali gitu. Jadi saya rasa PTBA itu masih perusahaan yang cukup aman. Mas, saya member baru nyangkut di Adro, apakah masih layak cicil? Layak ya. Adro itu masih ada yang jagain itu Adro. Kalau Anda lihat grafik, oh iya kemarin naik tinggi kan. Kalau Anda lihat grafiknya ini support kuat nih. Di November 2021 itu pernah di angka berapa nih? 1600 ya. 1600. Kalau kemarin dia nyentuh 1600 itu termasuk support kuat tuh. Setiap 1600 diangkat. Habis itu turun lagi menyentuh 1600 diangkat nih, gede banget. Habis itu turun lagi dan sekarang 1700 ya. Nanti kalau turun lagi di 1600 ya menurut saya masih meyakinkan lah ya, masih meyakinkan. Tapi silakan diriset sendiri ya. Apa yang saya sampaikan itu hanya pendapat pribadi yang kadang subjektif ya. Gitu Bang Azril Yulianto. Nah ini sudah semua, ke berikutnya. Oh ini ada pertanyaan nih Bang, kalau PANS itu termasuk saham syariah bukan sih? Secara diadakan sekuritas ya, bukan perbankan. Ya, dividen oke, maaf pemula biar tenang aja pegang saham. Bukan ya, PANS itu bukan saham syariah. Karena di sini nggak ada nih ya, ini jasa investasi papan utama, tidak ada embel-embel syariah di sini. Beda dengan kayak tadi misalnya BSSR gitu ya. PANS emang gede ya, lumayan dividennya. Nah ini ada nih syariah dan minyak gas batubara syariah gitu Bang. Yang efisien itu NSSS Mas, labanya naik gila-gilaan, ROE, NPM, OPM, GEPM tinggi sekali, cuma utangnya besar. Seumpama utang lunas, mudah-mudahan bagi dividen besar. NSSS kita coba cek ya, Nusantara Sawit Sejahtera. Oh iya benar ya, jualannya naik ya, jualannya naik turun, labanya juga naik terus maksudnya. Labanya sih masih naik turun ya. Kalau kuartalan jualannya stabil, kemarin 500 ini 400 ya, turun dikit. Habis itu ini turun juga. Laba nih bagus nih, bagus 24. Kuartal laba kuartalnya bagus. Oke, kalau laba kuartal bagus kita cek dia bagi dividen nggak? Oh nggak pernah bagi dividen. Terus ya moga-moga aja nanti setelah untung terus dia bagi dividen gitu kan tadi ya. Pertanyaannya, ini perusahaan sudah sejak kapan dia IPO ya, berdiri gitu ya. Dia berdiri tahun berapa nih? Oh nggak ada. Kita lihat IPO-nya aja, Maret 2023. Nah ini masih baru ini ya, Maret 2023 itu baru kemarin. Jadi 2024 2025 berarti baru 2 tahun. Tapi selama 2 tahun ini tidak satu pun atau tidak sekalipun dia bagi dividen. Jadi kalau 2023 itu dia dapat EPS-nya itu sekitar 0,09 ya. Ini nggak bisa bagi dividen. 2024 12,8. Ini juga nggak bagi dividen nih kalau ngelihat gelagatnya sampai kuartal 2 ini kan. Terus kuartal 1, kuartal 2 posisinya seperti itu. Oke, taruhlah dia bagi dividen nih. Oke, murah nggak nih? Murah nggak sih sebenarnya angka 540 untuk NSSS? Taruhlah dia bagi dividen ya, di 50% misalnya gitu ya, dari angka yang ada. Ya udah kita simulasi aja kan. Sama dengan 0,5, 50% kan, kali 12,8 ya. Tahun lalu kan 6,4. 6,4 dibagi 540, 1,1% ya, 1,1%. Terus taruhlah ini dapat angka 26 nih EPS-nya tahun ini kan, naik terus tuh katanya kan. 26 kali 0,5 sama dengan 13 dibagi 540, 2,4%. Nah dari estimasi ini kita bisa tahu bahwa segede-gedenya dia punya dividen, kalau semuanya dibagikan Rp25 ini dengan angka sekarang itu 540, berarti nggak nyampe 5% dividennya dia itu. 25 dibagi 540, nggak nyampe 5% ya, 4,6. Jadi itu ukurannya menurut saya, karena saya dividen investor. Tapi kalau teman-teman nyari ini capital gain, ya berarti lain, kacamatanya harus diubah. Jadi orang yang capital gain mindset sama orang yang
dividen mindset. Maksudnya capital gain tuh gini, mau ada dividen mau nggak ada dividen, ketika beli saham berarti yang dipertimbangkan adalah di luar itu gitu ya, entah perusahaannya, entah laporan keuangannya, entah. Boleh nggak kayak gitu sebenarnya? Boleh aja. Sebenarnya ini kan tergantung style ya, seni. Jual beli saham itu juga seni gitu, bukan matematis yang harus A B gitu ya. Dia ada seninya. Nah, sampai mana tadi? Oh, masalah capital gain ya. Terus perusahaan-perusahaan yang kita pegang, yang kita harapkan dividennya, ternyata harganya naik nih Bang, kayak gini ya. 200 ke berapa nih? Hampir 600 tuh, 540. Kan udah beggar tuh ya. Beggarnya aja ke 400 kan, dari 200 ke 400. Apa iya masih mau nunggu berharap-harap dari dividen? Ya sudah, capital gain diambil nggak apa-apa kan? Kita lepas gitu. Gitu Bang. Jadi NSSS labanya memang naik tuh gila-gilaan, ROE, NPM, OPM tinggi banget gitu ya. Hutangnya oke lah besar. Tapi kalaupun dia bagi dividen, dividen semua EPS yang ada itu dibagi masih di bawah 5%. Jadi kalau masih di bawah 5% itu kurang menarik. Semenjak ikut pada saya, oh ini yang kemarin ya, sudah ya. Ini sudah ya. Ini bagus ya ini ya. Jadi apa namanya? Gini, orang yang ada ungkapan begini, ada ungkapan tuh begini. Orang yang senang berjudi ya, judi online ya, judol, judi atau tebak-tebakan, cap cip cup. Itu sebenarnya excitingnya dia itu apa? Kesenangan dia itu sebenarnya bukan kemenangan saja. Kalah pun sebenarnya di otaknya dia itu masih diliputi oleh kesenangan, masih diliputi endorfin. Dan ternyata adalah perasaan menunggu, harap-harap cemas itu yang membuat dia itu selalu berenergi ya, selalu senang. Makanya kalaupun kita berjudi, ketika menang itu selalu pengen. Ketika kalah juga sama, selalu pengen, diliputi rasa penasaran. Karena sebenarnya yang membuat kita seperti itu tuh karena rasa menunggu tadi. Kemudian ketika keluarnya itu hanya selisih sedikit, ini penasaran lagi, selisih sedikit, penasaran lagi. Nah, itu yang membuat kita itu kayak semacam kecanduan tuh kalau di judi. Jadi di saham pun juga sama, saham yang cap cip cup, kita menunggu transaksinya ya, melepas penat atas transaksi itu juga berpengaruh. Jadi kalau kayak dividen investor, posisinya pegang hold atau lama gitu ya, pegang saham bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun misalnya, atau bisa 3 tahun. Kalau jiwanya masih pengen transaksi terus-terusan tiap hari, ini adalah salah satu yang bisa dilakukan karena aman ya. Jadi memuaskan dahaga jiwa dan duitnya tetap terkontrol. Bang, bahas free float udah ya. Free float kemarin sudah saya bahas. Ya memang harusnya sih berefek ya ke saham-saham yang bubble tadi. Tapi menurut saya sih kalau OJK atau kalau bursa menerapkan itu pasti bertahap tuh terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah listing, karena nanti dapat guyuran bisa banyak banget itu. Harga bisa hancur-hancuran ya. Kemarin punya PBS udah saya jual semua di harga 900. Lumayan dapat 400, jual di 900. Ya udah beggar nih, udah bagus kan? Udah beggar ya, udah lumayan banget jual di 900, menurut saya juga udah oke banget ya. Dan banyak saham lain yang masih lebih murah kan. Jadi kalau kita lepas kemudian bisa hunting saham-saham yang lain. Ini banyak nih pertanyaannya nih teman-teman. Gak apa-apa lah kita lanjutin ya. Mas Arif, ini Mbak Hairunisa ini yang manggil saya Buffett terus. Mas Arif Buffett mau ngikuti Pak LKH dulu, resign dari pekerjaan jadi full time investor katanya. Enggak lah, saya investornya nggak kayak Pak LKH. Saya investor kecil-kecil aja. Saya tetap bekerja. Kalaupun nanti saya tekun atau rutin di saham, kemudian di saham pun itu masih berpenghasilan lebih atau sudah cukup gitu ya, membiayai pasif, membiayai income, membiayai biaya hidup saya dan gaya hidup, pasti saya tetap kerja. Orangnya memang seperti itu gitu. Nggak tahu nanti kalau sudah beranjak umur ya, udah tua ya, misalnya udah mau pensiun gitu ya, umur 45, umur 50, umur 55 gitu ya. Saya nggak tahu nanti.
Tapi dengan kondisi sekarang itu masih bekerja terus. Kalaupun misalnya jadi investor gitu ya, atau trader gitu, pasti nanti ada pekerjaan. Itu pasti. Nggak terus resign anggur-angguran gitu di atas kasur gitu kerjaannya. Nggak, saya bukan yang sepengen itu gitu. Nah, akhirnya nih selesai. Jadi sudah selesai. Apa yang kita bahas hari ini tadi salah satunya adalah saham-saham yang ada di sini ya, PTBA. Lumayan kan? PTBA dan PBSSR bisa di-spill nih kondisinya per hari ini atau per sekarang. Apalagi yang mau di-spill per hari kondisi saham, nah nanti komen aja di bawah ya. Nanti coba saya spill ya kondisinya seperti apa. Kita lanjut nanti di next video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.